Pemirsa, maraknya kasus perdagangan orang kian meresahkan. Pasalnya diketahui kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO mengalami peningkatan yang cukup drastis dari tahun 2020 hingga 2023, terutama terhadap pekerja migran Indonesia yang rentan menjadi korban TPPO. Di sepanjang tahun 2023, Dirjen Imigrasi melakukan penundaan keberangkatan terhadap 10.138 WNI yang diduga akan bekerja di luar negeri tanpa kelengkapan dokumen yang sah. Upaya ini dilakukan semata-mata dalam rangka pencegah tindak pidana perdagangan orang. Desas-desus mengenai nasib WNI yang menjadi korban TPPO sangat mengkhawatirkan dan ini menjadi isu krusial yang perlu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah maupun lembaga terkait untuk memutus, menangani, dan memberikan perlindungan bagi para korban TPPO. Ya, pemirsa, untuk mengulas lebih jauh terkait hal tersebut, kita sudah terhubung dengan Bapak Antonius Wibowo selaku Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia. Halo, selamat malam Pak Anton. Selamat malam Mbak Indah. Iya, bagaimana kabarnya Pak? Baik, Alhamdulillah sehat-sehat selalu. Alhamdulillah. Baik Pak Anton, melihat kasus perdagangan orang atau TPPO ini Pak, belakangan banyak pemberitaan terkait pemulangan WNI yang menjadi korban TPPO di luar negeri. Kemudian kasusnya dari tahun ke tahun juga cukup signifikan meningkat. Yang paling baru Pak terjadi tanggal 7 Juli lalu, 13 WNI korban TPPO di Myanmar berhasil dipulangkan. Nah, kalau dari LPSK sendiri sudah ada berapa laporan yang diterima Pak Anton di tahun ini atau yang terbarunya? Bulan ini ada satu laporan dalam pengertian permohonan perlindungan yang diajukan oleh Polres Kulon Progo. Ini pada perkara dugaan TPPO untuk dipekerjakan sebagai pemetik buah anggur di New Zealand. Nah, ini satu laporan, itu isinya 18 orang terduga sebagai korban TPPO. Nah, pengertian inilah yang ingin saya sampaikan kepada pemirsa. Nah, sampai dengan pertengahan tahun ini, korban yang dimintakan perlindungan ke LPSK, baik itu yang dilaporkan oleh kepolisian maupun dilaporkan oleh lembaga lain, itu jumlahnya sudah mendekati 200. Nah, kalau dirinci, ya, maka dari sekitar 200 permohonan berisi terduga korban, itu hanya berasal dari beberapa provinsi. Tercatat ada 12 provinsi. Demikian, Mbak Ida. Kan dari mereka terjerat modus dan iming-iming menggiurkan yang ditawarkan, terutama masalah upah yang besar. Nah, kemudian LPSK sendiri melihatnya seperti apa nih Pak Anton? Selama menerima laporan dari para korban maupun saksi, modus yang paling banyak menjerat mereka. Dan kemudian apa tolak ukurnya bahwa para korban ini bisa dikatakan menjadi korban perdagangan manusia sebelum mereka nantinya diberikan perlindungan, begitu Pak? Ya, berbicara tentang modus TPPO, yang paling banyak menurut data LPSK, modusnya adalah penipuan. Nah, di dalam teori dan juga di dalam undang-undang TPPO, kita mengenal sebetulnya yang disebut dengan modus itu adalah cara. Ya, ada sekitar 9 atau 8 cara yang pada umumnya dipakai di dalam tindak pidana perdagangan orang. Tadi sudah saya sebut, cara yang pertama adalah penipuan. Yang lainnya itu bisa ada penculikan. Yang ketiga bisa ada kekerasan. Yang keempat bisa ada ancaman kekerasan. Yang kelima, pemanfaatan posisi rentan. Yang keenam, penyalahgunaan kekuasaan dan sebagainya di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Tadi saya sampaikan cara yang paling banyak yang dilaporkan ke LPSK adalah cara penipuan atau modus. Nah, tadi Mbak Indah sebut ya, satu perkara yang terjadi di Myanmar itu modusnya juga penipuan, yaitu calon korban
itu ditawari dengan pekerjaan yang kesannya adalah pekerjaan yang gajinya besar, prosesnya mudah, dan biaya keberangkatannya ringan. Nah, tetapi setelah sampai di sana, kemudian dipekerjakan pada sektor pekerjaan yang lain. Bisa jadi di Myanmar itu sektor pekerjaannya adalah online scamming. Sementara ketika di Indonesia, dia dijanjikan pekerjaan bukan online scamming. Misalnya adalah dijanjikan bekerja sebagai ART misalnya, dengan gaji yang besar. Jadi itu modusnya penipuan, Mbak Indah. Seperti apa nih Pak langkah-langkah pemulihan atau hak-hak yang diberikan untuk para korban maupun saksi TPPO ini sendiri Pak? Meliputi apa saja? Pemulihan yang bisa dilakukan oleh LPSK itu meliputi antara lain adalah memfasilitasi restitusi. Yang kedua adalah melakukan pendampingan terhadap korban ketika korban itu harus menghadapi proses hukum. Ada juga melalui bantuan medis dan bantuan psikologis. Nah, dari banyak langkah pemulihan yang dilakukan oleh LPSK, itu yang paling dominan adalah langkah pemulihan melalui restitusi. Restitusi artinya adalah ganti kerugian berupa uang yang dibayarkan oleh pelaku kepada korban. Nah, restitusi ini komponennya ada banyak. Bisa meliputi komponen penghasilan yang hilang, bisa juga meliputi biaya perawatan medis dan psikologis, bisa juga meliputi biaya-biaya lain yang dikeluarkan oleh korban yang diderita sebagai akibat tindak pidana perdagangan orang. Nah, ketika restitusi ini dimohonkan ke LPSK, kemudian diteruskan ke pengadilan, sebelumnya melalui jaksa penuntut umum, dan dikabulkan oleh hakim, dan kemudian dibayarkan oleh pelaku, maka restitusi ini memang bisa menjadi komponen yang sangat berarti untuk pemulihan. Misalnya, dari uang restitusi bisa digunakan untuk modal usaha. Dari uang restitusi bisa digunakan untuk misalnya membiayai sekolah anaknya. Nah, penggunaan-penggunaan yang positif seperti contoh itu, itulah penggunaan yang merupakan pemulihan bagi korban. Kira-kira begitu, Mbak Indah. Oke, Pak Anton. Dan baik pemirsa, kita ketahui bahwasanya kasus TPPO ini bukanlah isu sepele dan bahkan beberapa pengamat juga menyebut Indonesia sendiri jadi negara darurat kasus tersebut. Pembahasan mengenai ini pun masuk ke dalam agenda KTT ASEAN ke-42 lalu. Ini artinya permasalahan ini perlu diberantas segera. Dan himbauan bagi kita semua agar kita lebih berhati-hati. Terlebih jika menjumpai atau mengalami, Anda juga bisa langsung mengajukan pelaporan ke LPSK. Ya, seperti itu ya Pak Anton ya? Betul. Ini semua menjadi perhatian kita dan ini semua adalah tanggung jawab kita bersama untuk melakukan pemberantasan dari awal, yaitu pencegahannya. Baik Pak Anton, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk berbincang bersama kami pada malam ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali Pak dan semoga sehat selalu. Terima kasih banyak Mbak Indah, terima kasih BRTV, sehat selalu untuk kita semua.